Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu berkata tidak bagi diriku sendiri. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang pertama sampai yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang, tidak ada orang, dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardiku, aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis, karena tidak ada air dan mati kehausan. Jika ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjadi contoh siapa Tuhan dengan harus mengorbankan perasaannya, mungkin saya berpikir Hosea adalah orangnya. Bagaimana tidak, Tuhan berkata kepada Hosea di kitab Hosea 1 ayat 2 demikian. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bahkan setelah wanita sundal itu diterima sebagai istri, dia masih lagi melacurkan dirinya. Dan sekali lagi Tuhan berkata kepada Hosea di Hosea 3 ayat yang pertama. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Semua itu Tuhan lakukan hanya sekedar untuk melukiskan kedalaman hati Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebab itulah karakternya dan itulah namanya. Kepada Yesaya, seperti yang tadi sudah kita dengar, Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak pernah menceraikan mempelai wanitanya atau gerejanya. Dia tidak pernah menyerahkan kita kepada para penagih hutang sebagai budak-budak bagi para penagih hutang. Namun kenyataannya, kita masih sering melihat anak-anak Tuhan hidup seperti anak-anak dari ibu yang diceraikan, sehingga penuh ketidakpastian, gundah gulana, dan ketakutan sepanjang hari. Atau juga ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidup seperti budak yang terikat, entah itu oleh dosa alkohol, pelacuran, atau obat-obatan. Dan kepada Yesaya, Tuhan menegaskan semua itu adalah kemauan manusia itu sendiri, bukan apa yang Tuhan rindukan atau rancangkan. Pagi ini, mengawali tahun yang baru, perhatikanlah keinginan-keinginan hati kita, sebab tidak semua keinginan itu baik dan menuju kepada hal yang baik. Ada juga bahkan pada hati dan pikiran hamba-hamba Tuhan sekalipun, keinginan yang merusak dan menghancurkan. Belajarlah untuk berkata tidak bagi diri kita sendiri. Haleluya, sahabatku. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk bisa dan berani menyangkal diriku sendiri. Amin. Jesus loves you and so do I.